Perkenalkan, nama saya Irsyad Aryawananta dengan nomor induk mahasiswa 245700001 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kita mulai dari abad ke-16. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara dengan tujuan awal yaitu berdagang rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, tujuan utama ini berubah menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme pada bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan, yang mana sikap perlawanan ini bersifat lokal. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Perlawanan ini masih dipimpin oleh para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Perlawanan yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dan dari daerah masing-masing. Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik. Pada masa-masa perlawanan ini muncullah yang namanya pergerakan kemerdekaan. Istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tahun 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Pada masa tersebut, perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Terjadi pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu dan membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Sementara faktor eksternalnya yaitu masuknya paham liberalisme dan hukum baik, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902, sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika yang bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada 1896 hingga 1918 bertujuan menambahkan dan mengembangkan nasionalisme Turki dan masih banyak hal lainnya. Pada masa itu, organisasi pada gerakan kemerdekaan Indonesia cukup banyak. Misal Budi Utomo, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan masih banyak lain, termasuk KPI. Perlawanan rakyat Indonesia. Di sini ada beberapa catatan mengenai perlawanan rakyat Indonesia seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Pungutan Margarana, pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area. Pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 berawal dari dibentuknya BPUPKI, di mana Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara tersebut. Pada tanggal 29 April 1945, Pancasila tercipta. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.